Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang hari terakhir kita tidak berpuasa. Insya Allah untuk besok sudah memasuki bulan puasa, tapi harus menunggu sidang isbat dulu yang akan dilaksanakan nanti malam. Baru hasilnya akan ditentukan awal Ramadan jatuh pada besok hari Senin atau hari Selasa. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh persiapan, dengan penuh kegembiraan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dan bulan dimana bulan ini adalah untuk, bisa dikatakan, untuk mensucikan diri kita sendiri, baik itu secara zahir maupun secara batin. Secara zahir kita berpuasa menahan dahaga, jadi tubuh kita akan menjadi sehat, dan secara batin mari perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, semua yang direncanakan, semua yang dilakukan, semuanya mencapai keberhasilan, dan kita semua semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Dan alhamdulillah di sini di desa ini ada sebuah kebiasaan yang dilaksanakan secara turun-temurun dengan nama istilah akosar. Akosar ini adalah membersihkan makam para leluhur mereka masing-masing, semua warga. Jadi makamnya dibersihkan, disapu, setelah itu ngaji di sana, dan di batu nisannya dikasih bedak. Ini kebiasaan ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan masih terlestarikan hingga sekarang. Dan untuk sekarang, untuk lampu listrik dari PLN masih padam karena jalur untuk desa ini atau kecamatan Sumber Malang pada umumnya ada yang ditumbangi pohon. Jadi untuk sementara dari kemarin jam 3 sampai sekarang lampunya masih dimatikan atau masih padam. Jadi pada kesempatan kali ini ngobrol santai tentang adat-adat atau kebiasaan yang ada di Desa Sumberargo. Yang pertama di sektor pertanian. Ini saya di pos pinggir jalan. Yang pertama di sektor pertanian. Untuk pertanian sekarang tembakau sudah mulai persiapan penanaman tembakau. Ini sudah waktunya bulan untuk menanam tembakau. Jadi masyarakat di sini nanti selain berpuasa mereka juga harus bekerja menanam tembakau. Ini di sektor pertanian. Dan masalah adat, ada suatu kebiasaan yang sangat tidak sama sekali di desa dengan di kota. Mungkin semua desa sama seperti di desa saya ini. Kebiasaan yang sangat tidak sama. Yang pertama, jika remaja wanita atau sudah dewasa, jadi sangat akan tercela sekali jika sering keluar malam, entah itu nongkrong atau kemana saja, ngafe misalkan. Tapi untuk kecamatan Sumber Malang ini kafenya masih hanya ada beberapa. Jadi kalau sering keluar malam akan menjadi sangat tercela sekali, akan menjadi pembicaraan masyarakat yang ada di sini. Beda halnya dengan di kota. Di kota setiap malam mau keluar, mau kemana, sampai jam 10, sampai jam 1 bebas. Tetapi kalau di desa sangat beda sekali, dengan catatan tentu tidak ada kepentingan. Misalnya bersama keluarganya, ini tidak akan dibicarakan juga, akan menjadi pemakluman. Setiap malam misalnya ke pengajian atau ke tempat-tempat sholawat atau tempat majelis ilmu lainnya, ini tidak akan menjadi pembicaraan yang buruk. Tetapi kalau hanya nongkrong, entah itu main game, remaja putri di sini akan menjadi sangat tercela sekali. Di sini karena saya ada di pos
di pinggir jalan, jadi banyak orang yang lewat. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, poin yang kedua yang sangat menjadi harus dihindari di desa, mungkin di desa kalian ada beberapa poin yang sama, ada juga yang tidak seperti itu mungkin ya. Yang pertama, jika ada suatu kesalahan, entah itu dibuat oleh anak, oleh ibu, atau oleh ayah kita, suatu kesalahan akan mudah menyebar jadi satu desa, akan mudah menyebar menjadi pembicaraan satu desa. Ini kalau di desa, misalnya entah itu kesalahan apa saja yang fatal, mungkin pencurian, baik itu seperti rumput ataupun seperti sayur-sayuran seperti singkong atau pisang, mencuri, ini menyebarnya sangat mudah sekali, menjadi satu desa tahu ini sangat mudah sekali. Beda halnya dengan di kota. Kalau di kota mungkin sendiri-sendiri, individu per individu. Dan sebaliknya, misalkan melakukan kebaikan, entah itu menolong orang lain atau barangnya orang lain, akan mudah tersebar juga menjadi satu desa tahu. Berbicaranya itu disampaikannya dengan cara mulut ke mulut. Jadi mereka sangat kuat sekali hubungannya antara satu dengan yang lainnya, tidak per individu seperti yang ada di kota. Kalau ada di kota, tetangga satu dengan yang lainnya terkadang walaupun rumahnya dekat, hanya berjarak berapa meter, ada yang tidak kenal, itu sudah biasa kalau di kota. Tapi kalau di desa beda, jangankan rumahnya yang dekat, rumahnya yang jauh saja mereka saling mengenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi perbedaan antara di kota dan di desa. Dan kebiasaan di desa ini juga, di desa sebelah juga, desa Taman Kursi, setiap musim kemarau mereka mengadakan hajatan dengan kesenian ludruk. Ini sudah menjadi biasa, seperti arisan kayaknya sudah. Setiap tahun mereka mengadakan ludruk dan bergantian banyak. Ini melakukan hajatan, misalkan menikahkan anaknya atau hajatan lainnya, mengundang kesenian ludruk, ini sudah biasa. Dan untuk bertamu ke sana, membawa uang minimal untuk sekarang untuk bertamu itu 50 hingga ada yang 10 juta. Ini sudah menjadi tradisi yang ada di desa Sumberargo. Selain itu membawa kue juga, ada yang membawa beras. Kemarin di desa Taman Kursi ada yang membawa sapi. Jadi ketika hari hanya mereka tetangganya ada yang namoi sape dibawa ke rumahnya, dan rumahnya menerima. Ini kebiasaan yang sangat unik sekali, beda dengan desa-desa lainnya. Dan kebiasaan yang sangat saya sukai dari warga di sini adalah mereka semua suka haul. Setiap tahunnya mengadakan haul di Pujuk. Pujuk itu karena orang yang berjasa, yang membabat desa dan sakti juga. Jadi mereka mengadakan haul untuk mengingat jasa-jasa beliau. Seperti di Dusun Sumber Selatan ini ada Pujuk Sulaiman yang ada di depan saya ini. Ini area pemakaman Pujuk Sulaiman. Dan di desa Taman Kursi juga suka mengadakan haul setiap tahunnya di Pujuk Bungso, di Pujuk Marseh, dan masih banyak lagi pujuk-pujuk yang ada di desa Taman Kursi maupun yang ada di desa Sumberargo. Mereka menghadirkan para mubalik, kiai, habaib untuk menjadi penceramah, untuk menjadi narasumber. Jadi pemahaman warga secara tidak sadar, secara tidak langsung mereka akan mendapatkan bimbingan karena setiap tahunnya itu mengadakan
momen seperti itu, mengadakan haul, ada pengajiannya, mendengarkan ceramah. Jadi kecerdasan mereka juga akan wawasannya akan bertambah. Dan ini kebiasaan yang sangat positif yang harus dilestarikan setiap tahunnya. Karena dengan kebiasaan ini, dengan mensyukuri adanya para leluhur yang membabat desa, Taman Kursi ataupun Sumber Argo, harapannya semoga kan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari longsor, dijauhkan dari hujan yang membahayakan, dijauhkan dari angin. Harapannya seperti itu. Jadi kebersamaan ini, haul ini saya rasa sangat baik sekali. Karena jika kita ingat dengan leluhur kita, maka tentu leluhur kita yang sudah ada di alam barzah sana akan mendoakan keturunannya, semua keturunannya akan didoakan, semua masyarakat akan didoakan juga. Jadi ada timbal balik antara kita yang masih hidup mendoakan yang sudah tiada, dan yang sudah tiada ini tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Doanya mustajab jika untuk cucu-cucunya yang ada di dunia. Dan untuk kita kan terkadang tanpa kebersamaan doa diri sendiri kurang mantap. Jika bersama terkadang rasanya itu akan lebih mantap. Kalau lebih dari 40 orang, niscaya akan ada walinya, walaupun satu orang atau beberapa orang, dan kita tidak tahu. Dan dengan begitu, maka doa kita akan mudah diijabah, akan mudah dikabulkan. Ini tradisi yang sangat saya suka. Dengan tradisi ini kita diajarkan untuk saling mengingat antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan, dengan cara mengadakan haul seperti yang saya sebutkan. Ini adalah dalam rangka mengingat jasa-jasa perjuangan beliau telah melahirkan kita, telah membabat desa ini hingga menjadi desa. Awalnya mungkin desa ini adalah hutan belantara ya, karena di selatan ini sudah tidak ada desa lagi. Begitupun di desa Taman Kursi ke selatan sudah tidak ada desa lagi, sudah kawasan hutan lindung, kawasan hutan sosial. Dan kebiasaan yang sangat saya tidak sukai adalah bertengkar. Di sini masih sering terjadi pertengkaran antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Ini bertengkar. Bertengkar itu sebenarnya kan ingin mempertahankan kehormatan keluarga. Yang satu merasa benar dan yang satunya juga merasa benar. Tapi saya yakin di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Tapi karena semua dua-duanya merasa benar dan dipertahankan, jadi harus bertengkar. Ini kebiasaan buruk yang sangat saya tidak sukai. Apalagi sekarang sudah mau masuk bulan puasa, ayo jangan bertengkar lagi, kita hidup rukun, kita hidup damai. Rukun dan damai ini akan membuat kita tentram, mau kerja apa enak, di ladang enak. Kalau banyak musuhnya, ke ladang kan takut nanti. Mau ke Besuki atau mau turun kemana kan takut bertemu dengan musuhnya, tetangga musuhnya. Ini kebiasaan bertengkar ini harus dihentikan sebisa mungkin. Saya tahu semua orang tidak ingin bertengkar, semua orang tidak ingin punya masalah. Tapi namanya juga manusia, pasti punya masalah. Jadi kalau ada masalah ya dimaafkan, saling memaafkan itu lebih indah. Dan yang paling saya tidak suka juga kebiasaan ngerumpi, membicarakan tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, membicarakan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain. Ini kebiasaan yang sangat saya tidak sukai. Seperti kemarin pemilihan umum. Di pemilihan umum ini sangat buruk sekali. Banyak tetangga yang berbicara tentang kejelekan orang lain, tentang kejelekan tetangganya. Ini harus dihentikan segera mungkin.
Jadi saya teringat dengan suatu kisah. Di suatu zaman dahulu ada seorang profesor yang membutuhkan banyak tikus untuk bahan penelitiannya, sehingga profesor itu meminta kepada petani untuk dikumpulkan tikus-tikus untuk bahan penelitiannya. Si petani langsung mengumpulkan tikus, mencari tikus, dan dimasukkan ke dalam wadah. Anggap gampangannya dimasukkan ke dalam sak. Baru setelah itu di perjalanan, tikus-tikus itu ketika sudah mau tenang dibuat ribut. Dibuat ribut, dibuat tidak tenang. Berselang beberapa waktu dibuat ribut lagi. Berselang beberapa waktu lagi dibuat ribut lagi. Akhirnya ada yang bertanya. Penumpang yang ada di sebelah kanannya bertanya, "Pak, kenapa tikus itu kok seperti itu kan, dibuat tidak tenang setiap anggap gampangannya setiap 5 detik dibuat tidak tenang." Akhirnya petani yang membawa tikus itu menjelaskan, iya, karena kalau tikus ini hidupnya tenang di dalam sak tersebut, maka tikus itu bisa untuk memakan saknya, melubangi saknya. Itu tikus ini sangat bisa sekali. Jadi setiap beberapa saat saya tidak buat tikus ini tidak tenang. Jadi dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita hidup tenang, hidup rukun, mau mengerjakan apa, mau merencanakan apa saja ini bisa. Tetapi ketika kita tidak rukun dan dimanfaatkan oleh orang lain supaya hidup kita tidak tentram, tidak tenang, ini kita cerai-berai. Ini mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara akan sangat tenang sekali melihat keadaan kita seperti itu. Tetapi kalau hidup kita tentram, hidup kita tenang, ibadah kita tenang, maka mereka akan khawatir. Kita akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa, akan melahirkan peradaban, akan melahirkan anak-anak pemuda yang cerdas. Oleh karena itu, marilah kita semua hidup tentram, hidup damai. Mau kerja kan enak, saling membantu satu dengan yang lainnya. Mau usaha apa, enak, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan di sini sudah sangat luar biasa sekali untuk kekompakannya. Untuk ke ladang pertanian sudah bisa membawa sepeda motor. Mereka para petani yang mempunyai ladang kerja bakti, bagaimana jalannya bisa dilalui sepeda motor. Dan untuk mengangkut seperti tembakau ketika panen ini sudah bisa menggunakan sepeda motor. Mari kekompakan ini tingkatkan, tambahkan terus tradisi baik seperti haul. Ayo tingkatkan, tambahkan. Semakin tahun semakin baik, yang diundang semakin meluas. Dan pada akhirnya semoga kita semua diberikan kesehatan, dikuatkan untuk menuntaskan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga yang direncanakan, yang diusahakan mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, dijauhkan dari penyakit-penyakit kronis, dijauhkan dari longsor, dijauhkan dari banjir, dijauhkan dari bencana alam. Semua bencana semoga Allah jauhkan dari kita semua, dan semoga kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat yang bisa digunakan untuk beribadah. Tapi sekarang masyarakat di sini sibuk-sibuknya bekerja untuk penanaman tembakau. Semoga tembakaunya yang ditanam membawa berkah, membawa hasil yang melimpah, hasil yang banyak, dan semoga tembakau juga harganya terus membaik, harganya mahal. Kopinya yang ditanam juga semoga bagus, buahnya berbuah bagus. Intinya semoga semuanya sukses dan berkah.